Jadi masalah ijazah ini bisa dibawa ke lembaga-lembaga internasional, ke lembaga riset internasional, bisa dibawa ke perguruan tinggi nasional yang bisa menghukum rating UGM menjadi turun nantinya karena telah tidak memberikan gambaran integritas akademik, kebebasan akademik, yaitu dalam kaitan dengan ijazah seorang mantan presiden atau yang disebut dengan diakui alumninya, padahal itu perlu diklarifikasi. Jangankan sampai verifikasi, klarifikasi saja tidak jelas. Halo sobat semua, jumpa lagi lover and hater, salam cerdas. Ya, para pembuat kegaduhan ini ya masih saja nih berusaha mengangkat masalah ijazah Jokowi yang katanya itu dianggap palsu. Padahal kan pihak UGM sendiri kan sudah ngasih penjelasan ya kalau Jokowi ini memang alumnus S1 Fakultas Kehutanan angkatan tahun 1980-an. Kurang apa coba? Bahkan Rektor UGM sendiri kan sudah menegaskan dalam saat melakukan konversi pers tahun 2022 silam ya, kalau Jokowi ini memang betul-betul alumni UGM. Tetapi entah kenapa sekarang masalah ijazah Jokowi ini kembali lagi muncul. Sepertinya mereka para hater Jokowi ini memang belum puas kalau ya Jokowi ini belum dipermalukan. Ini seperti si Biang Kerok nih, Roy Suryo, Tifa, sama Simon Sianipar. Mereka bertiga ini aktif sekali ya, gencar menyampaikan berita-berita hoax terkait ijazah Jokowi. Kita nggak tahu ya agenda di balik ini semua. Apakah mereka ada yang membiayai sehingga gencar sekali mengangkat masalah terkait ijazah Jokowi ini. Nah, ini ada cuitan dari Vicky Yosi ya, katanya akan ada babak selanjutnya kasus Hasto. Akankah Megawati ini terseret kasus suap Harun Masiku ya? Hukum tidak boleh pandang bulu dan tebang pilih ya. Dalam persidangan Hasto kemarin itu ya, sadapan telepon diputar di ruang sidang. Ada perintah ibu dan garansi saya. Nah, siapa sebenarnya yang dimaksud perintah ibu ini? Kita bisa nebak-nebak ya yang dimaksud ibu ini siapa ya. Mungkin kalian sudah punya asumsi sendiri siapa nih ibu yang dimaksud dalam rekaman tersebut. Dan garansi saya. Nah, garansi saya ini juga bisa saja diasumsikan mungkin Hasto ya, saat terjadi komunikasi dengan salah satu komisioner KPU terkait suap Harun Masiku ya. Nah, ini cuitan Budiman ya, dia bertanya masih percaya demo nggak dibayar. Nah, lihat nih berita ini, kalau di Jabotabek ini ya ada kantong-kantong massa yang siap direkrut untuk demo berapa biaya sepakat, dikasih baju mahasiswa atau ormas. Oke. Bisnis menggiurkan. Cirinya apa? Demonya beberapa hari. Contoh demo Indonesia Gelap. Nah, ini ada dua advokat diduga biayai demo dan diskusi untuk jatuhkan Kejagung. Ya, kalau kita bisa lihat ya, emang mengarah ke sana ya. Karena demo ini kurang begitu berkesinambungan. Jadi target demo apa ini nggak jelas gitu kan. Bahkan belum ada hasil dari demo itu, mereka berhenti ya, mungkin karena kesepakatan bisnis demo ini dananya hanya cukup untuk taruhlah ya seminggu 2 minggu, ya udah. Kalau nggak ada duit lagi ya siapa yang mau demo kan demo ini kan butuh biaya ya, buat biaya makan, transportasi, koordinasi. Kalau nggak ada yang nge-backing biaya ya nggak bakalan jalan gitu. Kecuali demo yang dulu tahun 98 ya, yang terkait masalah penggulingan Presiden Soeharto, yaitu memang mungkin di awalnya juga ada pendanaan ya, tetapi setelah rakyat mensupport akhirnya ya semua turun ke jalan ya, dan sukses hasilnya. Nah, kalau kemarin itu adik-adik mahasiswa kita yang selalu demo berhari-hari ya sampai
membakar-bakar ban segala. Ternyata hasilnya juga nol besar ya kan. Yang dia teriak-teriakan Indonesia gelap. Nah, ternyata sampai saat ini ya Indonesia masih terang. Ya, kalau malam hari ya memang gelap. Nah, kita baca nih di Warta Kota, dugaan ijazah palsu Jokowi coreng UGM, Ganjar Pranowo malas ikut campur ya. Jadi Ganjar ini bilang dia tuh malas ikut-ikutan terkait kasus ijazah palsu, karena ini semua kan hanya baru dugaan ya, belum sebuah kebenaran. Nah, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama Cirebon Raya itu meminta agar tokoh nasional sekaligus alumni UGM seperti Ganjar, Anies itu turut buka suara ya terkait kasus yang menjerat Jokowi soal ijazah palsu. Sebab isu ijazah palsu Jokowi ini kan dianggap mencoreng atau mendegradasi citra UGM sebagai kampus top ya. Mendegradasi gimana? Ini kan belum terbukti, legalitasnya juga belum ada. Pengadilan sendiri saja belum memberi keputusan soal ijazah Jokowi ini palsu atau tidak, kok bisa-bisanya mendegradasi nama baik UGM. Ini kan juga ngaco. Nah, ini di Pengadilan Rakyat nih cuitannya begini, jangan kendor terus suarakan ijazah palsu Jokowi hingga tuntas, rating UGM turun, ijazah palsu Jokowi bisa dibawa ke lembaga internasional dan menurunkan rating kampus UGM. Ini kan justru ajakan yang menyesatkan ya, justru malah dengan membawa kasus dugaan ijazah palsu ini ke ranah internasional, ini justru malahan mempermalukan negara sendiri, bangsa sendiri di mata internasional. Ini kan kebotolan yang luar biasa ini. Nah, sekarang kita lihat nih video salah satu orasi dari tim pembela ulama dan aktivis ya. Di situ dia menyuarakan bahwa kasus dugaan ijazah palsu ini bisa dibawa ke lembaga internasional. Jadi masalah ijazah ini bisa dibawa ke lembaga-lembaga internasional, ke lembaga riset internasional, bisa dibawa ke perguruan tinggi nasional yang bisa menghukum rating UGM menjadi turun nantinya karena telah tidak memberikan gambaran integritas akademik, kebebasan akademik, yaitu dalam kaitan dengan ijazah seorang mantan presiden atau yang disebut dengan diakui alumninya, padahal itu perlu diklarifikasi. Jangankan sampai verifikasi, klarifikasi saja tidak jelas, informasi saja tidak lengkap. Yang kita butuhkan verifikasi. Mudah-mudahan atau jangan sampai nantinya gitu kan, verifikasi itu dilakukan oleh lembaga pendidikan internasional, oleh lembaga-lembaga dunia, dan ini akan merugikan citra Indonesia. Dan nah, ini cuitan Edi Bayoregar ya, sepertinya dia itu pesimis dengan kepemimpinan Prabowo Subianto ya. Selama Prabowo yang jadi presiden, selama Lestio Sigit yang jadi Kapolri, jangan harap laporan masyarakat atas dugaan ijazah palsu Jokowi akan ditanggapi kepolisian. Inti dari polemik ini adalah Mulyono ingin menunjukkan bahwa penguasa sebenarnya adalah beliau. Itu sebenarnya hanya spekulasi dia pribadi ya. Kepolisian ini bukannya tidak bertindak ya, tetapi dalam memproses sebuah kasus perdata ini kan rumit ya. Perlu sekali banyak pihak yang akan dilibatkan ya, ditelusurin, diverifikasi, klarifikasi. Jadi emang nggak bisa instan ya hasilnya dalam membuat BAP nanti ya. Nah, sekarang kita dengarkan nih ada suara dari netizen yang mengungkapkan bahwa susahnya melaporkan seorang Jokowi. Kami kembali lagi ke gedung yang terhormat ini, yaitu gedung Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri. Sudah sekian kali kami kemari untuk menyampaikan data-data tentang ijazah palsunya Jokowi. Hari ini tambahan lagi tentang ijazahnya palsunya Jokowi gitu loh. Nah, kemarin tuh kami ke Jogja, ke UGM dan ke Solo. Nah,
melihat kedatangan kemarin itu begitu sangat luar biasa yang menghadang kami. Dari pintu depan ke dalam itu banyak sekali orang yang mungkin diduga dibayar oleh Pak Jokowi karena banyak orang berpakaian hitam yang katanya relawan Jokowi. Belum lagi preman-preman di dalamnya. Artinya begini, artinya ijazah Jokowi ini kan sebenarnya hal remeh-temeh aja, Bang. Ya, betul. Hal yang ditunjukin aja selesai gitu loh. Tapi Jokowi mengeluarkan banyak biaya untuk ijazahnya itu. Dia mau mengeluarkan biaya. Dengan apa? Dia membawa pengacara, Ketua Pradi, Otto Hasibuan dan kawan-kawannya. Dia juga membawa preman-preman katanya gitu. Artinya ini kan biaya besar. Lebih baik biaya itu Pak Jokowi kasih ke yatim piatu. Jadi dia itu meminta supaya Pak Jokowi ini segera menunjukkan ijazahnya ke publik. Itu kan masalah mudah. Nah, itu kan urusan Pak Jokowi ya. Karena ini kan ranah pribadi, dokumen privasi ya, dokumen orang, hak milik orang tertentu ya. Jokowi kan sekarang menjadi warga negara biasa ya. Jadi hak beliau lah, mau nunjukin mau enggak itu kan urusan dia. Ngapain diributin. Dan orang ini juga meminta supaya dana yang katanya buat bayar para ini penjaga rumah Jokowi ini lebih baik disumbangkan ke panti asuhan. Ini kan aneh. Justru kalian ini yang bikin gaduh, yang bikin Pak Jokowi jadi apa ya, di masa pensiunnya ini bukannya tenang ya, menikmatin hari tuanya, malahan kalian tuh masih ditarik-tarik ke ranah politik ya. Ini kan kalian sendiri yang cari masalah ya enggak? Ya, itu tadi guys, reaction berita terkait ijazah Pak Jokowi yang sampai saat ini masih menjadi polemik dan sedang proses di pengadilan karena ada beberapa pihak yang melakukan penuntutan.